Ini nih guys nih. Udah ngotek, malah baru makan. Ini minuman lu ya? Gimana coba nih adabnya? Bodo amat gue makan. Nih, minumannya apa nih? Ya, semua lah, terserah lah. Terus ke makan gua makan aja. Tahu sini ya. Nah, Lu yang makan ya? ya gini aja lah. Emang santai-santai aja di sini guys, nggak usah yang serius-serius, ya mas. Cuman harusnya adab tuh tetap dikedepankan mas. Ada apa nih? Ya ini harusnya udah syuting kan serius, malah makan. Berarti menurut lu praktek gua nggak ada adab dong? Gimana? Praktek gua nggak punya adab dong? Ambil makan ya? Beda konteksnya, itu kan dari awal emang udah makan bareng. Ini kan tidak ada rencana. Tiba-tiba. Bilang kita tertinggi aja kan? Oh. Bilang gue yang nggak punya nama aja. Boleh. Itu kan emang ini adlibs buat restoran ya. Ini kan kagak ya. Ini di roasting bos. Namanya. Apa namanya? Di roasting gua nggak tahu ada. Roasting ya. Selain Depok ada apa enggak ya? Oh. Enak nih, enak nih. Kita udah beri beberapa kali ya mas ya. Siapa tahu bisa dikirimin gitu tiba-tiba. Makanya dibajakin. Iya. Dikirimin ini nih. Ini gua bayar. Siapa tahu nih the roasting ya kan. Mau memprovide kita gitu. Nanti bisa kita promosiin. Tapi seriusnya ayamnya emang enak sih. Gue udah beberapa kali beli. Ayam Arab bos. Iya, ayam Arab. Jadi ini gue pesen yang setengah nih. Ayam setengah. Nasinya kapsah ya mas. Iya. Nasinya kapsah. Terus nih ada sambal juga. Ini udah mantep banget sih buat. Ya sebenarnya nggak boleh sih makan malam-malam kayak gini, cuma kita lapar ya guys. Tadi habis meeting juga beberapa rencana untuk SBU kita gitu ya. Nah terus nggak lupa juga karena ini weekend memang jadwalnya kita untuk take podcast, khususnya kreatif bertumbuh podcast yang kita udah ada di season baru nih mas, yang kita akan lebih spesifik bahasnya entah itu knowledge, skill, dan hari ini kita bahas soal attitude. Yang dimana itu adab. Ini habis buka puasa ya, bukan lagi siang-siang nih. Ya, disclaimer ini sudah kita take jam 11 malam teman-teman ya. Bukannya gua mokel. bukan kita nggak mokel ya, kita gua mokel. anti mokel club deh. Iya, jadi kita akan bahas soal adab teman-teman. Minum dulu. Kalau di Arab ada makannya pakai tangan lu kalau pakai. Ya, Kan lu emang orang Eropa ya? ya bisa. Jadi memang ini sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari nih mas. Banyak orang-orang tuh yang mungkin ilmunya tinggi nih masnya, cuman adabnya kadang nol nih mas. Contoh, misalkan Kayak temen lu ya? Sini. Nggak punya adab. bisa juga. Ini misalkan nih dia profesor nih mas, S3 nih mas. Dia S3 tapi ketika dia lagi mesen makan nih mas, pelayannya datang, sampai pelayannya pergi, dia nggak ada sama sekali bilang terima kasih sama pelayannya. Menurut gua itu kurang adabnya. Ini ya. Menurut lu gimana? Nah, kalau minus makanan, gimana ke pelayannya? Nah, kalau gua misalnya nih pelayannya datang nih, oh ya mas nih pesanannya ini udah dicek semua udah bener ya, oh iya mbak udah bener gitu. Setelah selesai gua akan bilang makasih ya mbak gitu, dengan senyum, dan dia pun mungkin akan senyum juga karena merasa dihargai profesinya dan juga dirinya gitu, kehadiran dirinya dihargai oleh manusia lainnya. Kalau aja punya adab. Nah itu dia. Masuk gue cuma warga sipil aja. Gue kalau gue ngomong sama orang-orang yang
sosokan ya. Iya. Beda emang warga sipil sama warga biasa. Ya ya. Ya jadi memang agak-agak ironis banget sih mas. Kenapa pendidikan itu nggak berbanding lurus sama attitude mas? Kayak gini deh. Gimana ya? Bilangnya ya. Kalau lu, gua nggak tahu ya di sekarang tuh kebiasaan gimana di keluarga. Tapi di zaman gua kecil, jadi kasih ada kalau minta bantuan orang harus pakai kata tolong. Nyuruh itu tolong bikinin dong. Ya. Tolong. Kayak sekarang kalau di corporate ya, nggak di corporate juga sih. Ini Agensi juga banyak. three magic words itu ya. Iya maksudnya. Maaf, tolong, terima kasih gitu ya. Iya. Kayak di agensi tuh, karena gue pernah di agensi ya, ada sih yang nyuruh bikinin dong. Ya. Terus? Gue sih langsung diem ya. Terus gue dengerin, udah, gak gue kerjain. Apa? Lu nyuruh manusia baik, bukan nyuruh hewan. Kerja. Kadang kita tuh menganggap ini beberapa oknum aja mungkin ya. Beberapa oknum leader menganggap, bahkan bukan dia tidak merasa dirinya seorang leader nih mas. Dia merasa dirinya atasan yang sedang menyuruh bawahan. Makanya dia merasa, kenapa gua harus sopan? Dia bawahan gua atasannya. Kalau gua nyuruh dia, wajar dong. Gitu. Kayak di tongkrongan aja ya, kalau bagi rokok di sana ya orang. Pasti kan nanya dulu ya. Boleh, bro, bagi dong rokoknya. Ya, basa-basi lah ya. Iya nggak? Ya main ambil comot gitu aja. Ya, tetap ada. Mau sesantai-santainya kalian, mau di tongkrongan, mau dimanapun, tetap ada basa-basinya, tetap ada adabnya tersendiri. Ini lah ke YouTube ya? Apa ke YouTube? Gitu. Pasti ada komen. Apa? Parah sambil makan, sambil ngomong. Ini sebenarnya gimmick kan? Karena emang pada dasarnya tuh kalau orang nggak punya adab ya, jujur temennya. Ya biasanya gitu. Jadi ya kenapa kita mau bahas ini dan kenapa kita merasa ini harus banget ada di episodenya Kreatif Bertumbuh, salah satunya itu tadi, ketika lu udah punya knowledge yang bagus, skillnya udah bagus, tapi ketika adab lu nol, attitude lu nol, akan susah juga untuk mencapai mimpi-mimpi lu gitu. Entah itu lu mau kerja di kantor yang bagus, lu mau punya pasangan yang lu impi-impikan, lu punya mimpi-mimpi lainnya, itu bakal terhambat banget karena orang itu selain ya mungkin terlepas dilihat dari fisiknya, adab itu nomor satu selain skill dan knowledge gitu ya. Gimana mas menurut lu mas? Iya. Lu ngelit sebuah tim. Terus tim lu perlakukan kayak lu gak pernah minta tolong, Ya. lu gak pernah minta maaf, Ya. lu gak minta terima kasih. Ya. Itu bakalan kabur. Kenapa? Karena bagi mereka kan dimanusiawikan. Ya. Contoh, pernah nggak sikat tadi? Guys, tolong dong, kita harus naikin performatin itu. Ini Ya. kata-katanya memang perintah. Ya. Tapi kalau dimintain tolong, seenggaknya mereka dihargai sedikit ya. Ya. Ada rasa. Sesimpel juga tuh kayak, kita ada rasa kita tuh dihargai gitu ya. Iya, kita udah achieve nih. Makasih banget nih buat tim yang udah bantu. Ya. Sesimpel itu dihargai terus. Itu kadang orang tuh lupa mengapresiasi apa yang udah orang lain lakukan terhadap kehidupan dia, pekerjaan dia kayak gitu. Yang Iya. itu justru kadang
bisa bikin orang tuh sakit hati, Mas. Ini balik ke tadi kayak pelayan. Iya. Gue selalu bilang makasih ketika dia kan datang ke lu ngasih buku menu kan. Ya. Terus dia ngomong mau langsung pesan atau nanti dulu. Gue sudah nanti dulu aja mbak. Terus dia pergi, gue bilang makasih ya mbak. Gue memang bisa untuk apapun yang dia lakukan, gue selalu say thanks gitu ibaratnya. Iya. Iya mereka manusia gitu kan. Iya. Mereka kerja ini. Lu memang punya duit. Ya. Lu punya duit nih. Lu bisa lakukan apa-apa pakai duit lu. Ya. Tapi kalau mereka nggak mau gimana? Mereka bisa aja nggak butuh duit lu. Ya. Jadi manusia kalah manusia dimanapun tempatnya. Itu balik sih kalau ngomong kan gue punya duit gua. Kenapa gua nggak bersuka hati? Lu bayar mereka. Jadi kalau mereka nggak mau dibayar sama lu, gimana? Ya. Contoh mereka harus ngelayan lu nih. Ya. Kalau songong, mereka bisa aja nggak ngelayan lu dan mereka bisa terima konsekuensi untuk dimarahin segala macam. Mereka terima aja. Dia bisa ngelayanin lu dengan songong juga dong kalau lu songong. Ya bisa. Iya. Kayak gue sempat ada pelayanan songong ya. Oh ya. Dari ada lah waktu dekat sini gitu kan. Gue udah bilang makasih sama cewek, terus gayanya masih agak sengak. Ada Mas restoran yang dia bener-bener bikin konsep waitressnya Oh songong. Wendy's ya? Ya. Wendy's ya? Bukan. Karen. Oh iya Karen. Karen's dinner. Ya udah nggak ada di Jakarta. Ya, pada akhirnya di kita budayanya kulo nuhun dan segala macam nggak masuk gitu. Walaupun awal-awal mungkin sempat viral ya, pada akhirnya tutup gitu. Karena memang budaya Indonesia adalah budaya yang permisif banget gitu. Budaya yang sopan santun masih dijaga ketat di sini, moral, etika itu sangat dikedepankan di Indonesia. Jadi itulah kenapa konsep-konsep kayak Karen's Dinner nih nggak akan bertahan lama gitu. Termasuk secara pribadi gitu. Makin lama lu punya attitude yang kurang baik, adab yang kurang baik, gue rasa tinggal menghitung waktu aja. Menghitung waktu aja bahwa entar mungkin lu akan dapat suatu hal yang buruk, entah terhambat dari pekerjaan dan lain sebagainya, karena pasti kemungkinan besar orang tuh nggak akan suka ngelihat orang yang laganya tuh sengak gitu. Adabnya tuh nggak bagus lah, merasa dia tuh paling hebat sendiri. Sekarang balik ke ini nggak sih? Balik ke keluarga nggak sih? Didikan keluarga. Ya berpengaruh juga sih itu sih. Lu gimana di keluarga gitu? Dari kecil sampai gede. Kalau Gimana gua soal adab? ya. Nah kalau gua kebetulan memang keluarga gua berasal dari keluarga Jawa nih Mas. Gua dari Jawa Tengah, dari Purwodadi. Itu memang dia Jawanya tuh nggak bisa dibilang halus, nggak bisa dibilang yang kasar ngapak gitu, nggak juga, nggak yang Jawa Timuran juga, nggak yang kromo kayak Jogja gitu, nggak juga. Dia di tengah-tengah. Nah, udah kayak gitu, gue dari kecil tuh diajarin bahwa, nah kalau Lebaran kan, nah kebetulan gue Muslim Mas. Oh, enggak kok, bukan. Ya kan orang-orang banyak yang belum tahu nih. Kebetulan gue Muslim. Kalau Lebaran itu kita ada biasanya tradisi dalam keluarga gue. Hari pertama itu kita ngunjungin tetangga-tetangga deket, keluarga-keluarga yang masih satu kampung di situ. Nah, setiap kita masuk ke dalam satu rumah itu otomatis hampir pasti akan disuguhin makanan, minuman segala macam. Karena Lebaran kan. Oh ya. Ya kan? Nah, adabnya di keluarga gue diajarin untuk ketika orang yang paling tua di rumah itu, ini kita udah masuk di dalam rumah orang nih, rumah lu lah misalkan, gue main ke rumah lu,
lagi lebaran. Misalkan orang yang paling tua di rumah lu adalah nenek lu. Kalau nenek lu belum makan, ada di keluarga gua belum boleh makan, dan siapapun di keluarga gua belum boleh makan sampai nenek lu makan dulu. Gitu. Sampai sebegitunya kita mengajarkan bahwa adab tuh penting banget. Sopan santun itu sangat penting banget. Beda ya sama orang yang main masuk aja terus dirampok. Gue pernah ketemu lu. Oh, gimana tuh? Orang nih datang ke rumah gitu. Ini jam gue kuliah ya. Biasanya kan mengganggunya kalau tawar makan basa-basi dulu ya. Ya. Dia ya udah gitu kan, karena mungkin bener juga gitu. Ditawarin makan ya iya aja gitu kan. Ya. Suruh ngambil bro. Terus yang diambil ibaratnya duduk kayak 2 porsi nasi. Balik ke adat juga gitu kan. Ya. Adat kan juga ngomongnya soal adat. Pernah nggak lu lihat orang kalau jalan tuh permisi tapi badannya dibungkukin dikit? Gue masih begitu tuh sampai sekarang. Gue sampai sekarang masih dan salaman tuh salaman ke orang ya. Artinya salaman jabat tangan tuh gue masih kadang masih menundukkan badan sedikit. Ya. Terus gue pernah shock culture ketika gue pertama kali kerja di Jakarta gitu kan. Ya. Gue tuh salaman Masih nunduk tuh. agak nunduk tuh. Ya. Terus diginin gue, anjir salamannya sambil nunduk, udah kayak di kampung. Gue digituin. Woi. Gue kan nggak tahu ya, gue pertama kali kerja di Jakarta. tengah kota gitu kan, yang mungkin dalam pergaulannya mungkin agak ya bebas juga gitu. Nggak ada tegur-teguran yang salam lah, main kayak bro gini gitu kan. Terus saya tensi juga agak jarang gitu kan. Ya kayak apa ya, terabas terus gitu kan. Ya. Terus gue pahami kalau ternyata lingkungan juga berpengaruh gitu kan. Ya. Gue yakin didikannya waktu kecil sama kayak gue, tapi pada akhirnya lingkungan itu berpengaruh. Contoh deh, apa ya ambilnya? Lo dibiasain nggak kayak nggak ngomong kenceng ke orang yang lebih tua? Iya sama kalau itu. Tuh, karena sekarang kan suka. Gue kecil ya, gue ngomong lebih tinggi, ditabuk gue. Ya. Nah itu. Nggak punya adat nih berarti gitu kan. Bahkan kalau di Islam itu kan kenapa lebih besar adab dulu, baru ilmu. Setinggi tingginya lu punya ilmu, Adab dulu harus. adab tuh tetap harus tetap harus dijaga gitu kan. Ya. Makanya gue lupa Imam Syafi'i kalau nggak salah deh. Sebagian besar tuh adab dulu dibahas, baru keilmuannya. Lihat mic barunya ada sih. Hah? Mic barunya ada sih. Ya jadi kita baru nyoba setup baru lah ini lah. Ini kita pakai webcam baru. Terus mic juga baru nih wireless. Yang biasanya kan kita pakai ya mic yang gede itu yang ala-ala podcast. Nah ini kita coba pakai wireless biar ruang geraknya lebih santai dan bisa makan. Mic gue diprotes katanya udah rusak micnya. Udah mau sampai ya, gue nggak punya mbak dapur lagi sekarang. Studio lama masih ada, studio baru tuh memang tidak ada yang bersih biasanya seminggu sekali tuh paling datang. Nggak setiap hari lah ya. Nggak kayak dulu kan, dulu selalu terjamin kebersihannya. Sekarang ya karena cowok semua ya. Dulu ada cewek kan, sekarang udah nggak ada. Jadi tidak terjaga kebersihan. Kayak beginilah.
dan sering banget kena omelan, makanya kita kayak gak punya adab bilangnya. Gak punya adab lu pada makan pada berantakan. Ya itu. Ya balik lagi tadi didikan orang tua tuh berpengaruh banget soal adab, lingkungan juga sangat berpengaruh. Tapi balik lagi teman-teman, kita adalah orang yang punya kuasa atas respon diri kita. Mau lingkungannya kayak gimana, mau didikannya kayak gimana, itu tergantung kita. Menerimanya gimana? Kalau dengan lingkungan yang adabnya jelek dan didikan yang adabnya jelek, kalian ikut jelek. Walaupun secara teknis itu salah lingkungan dan didikannya, tapi pada akhirnya kedepannya kalian seperti apa itu tetap tanggung jawab kalian. Bukan berarti kalian malah menyalahkan lingkungan dan lain-lain gitu. Lo pernah dianggap beda nggak gara-gara lu paling benar sendiri? Nah itu yang punya adab itu mereka atau lu? Gimana tuh? Ya lu jadi orang paling sopan, Ya. terus sama lingkungan tuh karena lingkungan begitu ya, lu dijauhin. Karena beda sendiri. Ya yang punya adab tuh mereka atau lu? Nah itu mereka punya adabnya sendiri mungkin ya. Itu kenapa adab dan adat tuh bisa dipisahin. Ya. Iya, contoh ada pamali ya di beberapa tempat ya. Nah, kalau lu melanggar, berarti lu gak punya adab bilang kan? Ya. Karena adab itu di mana bumi itu dipijak, langitnya dijunjung kan? Bener gak sih? Bener gak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, berarti kan lu duluin dulu adabnya nih. Ya. Dimanapun tempat lu berada, lu mesti adabnya Adab. nggak bisa main terabas gitu aja. Ya. Kayak gitu. Karena bakalan yang gue pelajari itu ada sanksi normatif kalau nggak salah. Ya. Jadi dimana kalau lu ngelanggar ada di situ, itu kena sanksi normatif kan? Berarti lu nggak punya adab gitu kan? Ya. Untuk menghormati sesuatu. Itu sih yang gue relate ya. Gue jadi keinget waktu itu adalah satu rekaman podcastnya Mbah Sujiwo Tejo nih. Nah, relate sama apa yang kita bahas nih. Jadi Mbah Tejo ini punya kebiasaan, Mas. Dia suka naik taksi. Naik taksi diantar sampai rumah. Sampai rumah turun kan. Nah, bedanya kalau mungkin kebanyakan orang kan naik taksi diantar sampai rumah, pulang ya udah masuk aja. Mbah Tejo turun dari taksi, dia diem di situ. Dia diem sampai supir taksinya benar-benar udah hilang dari pandangan dia, udah jauh dari radius rumah dia gitu. Baru setelah itu dia masuk ke rumahnya. Dia ngejelasin bahwa yang kita bayar itu jasanya pada tukang taksi ini. Tapi rasanya nih nggak bisa tuh kita bayar. Oh, Gitu. Dan itu dia ajarin juga ke anak-anaknya. Pada akhirnya, dia ngomel tuh. Kalau misalkan turun dari taksi langsung masuk, semprot tuh udah pasti. Gua tuh setiap berangkat kerja ya. Kalau gua dulu berangkat kerja tuh, istri gua tuh nganterin sampai pintu ya. Pintu, terus kalau mobil gua belum selewat tangan, nggak akan balik dia. Nah, mirip kayak itu. Nah, kalau nyokap gua setiap gua ke rumah tuh, kalau gua udah nggak kelihatan dari jalan, dia belum balik.
Belum masuk rumah. Gue bahkan dengan sengaja ya Mas, dengan sengaja masih sampai sekarang tuh gue cium tangan ibu gue Oh itu masih. setiap mau pergi dari rumah, entah itu mau kerja kayak entah itu mau main, selalu. Bahkan uniknya sampai, nah gue tuh berangkat kerja itu bareng sama ibu gue. Gue boncengin ibu gue naik motor, gue anterin. Dia belum nikah ya? Ya gue belum nikah nih. Bisa kan? Bukan bentar lagi deh. Iya, jadi Keren kalau ya nanti dulu itu ya. Ya jadi gua anterin ibu gua yang berangkatnya bareng, tapi ketika dia udah sampai di tujuan dia, gua tuh cium tangan dia. Gitu. wajib itu kan. Iya. Bagi gua tuh, nah ini ya mungkin kepercayaan gua ya. Ibaratnya mau mau sebandel-bandelnya gua lah. Gua masih berpikir bahwa gue harus baik sama ibu gue terutama, karena gue merasa ya surga ada di bawah telapak kaki ibu tuh, walaupun nggak beneran di bawah telapak kakinya ya. Itu tuh ungkapan yang menurut gue masuk akal, karena doa orang tua itu yang gue tahu dan yang gue rasain selama hidup gue itu nyata adanya dan impactnya tuh gede banget Mas. Gitu. Gue sampai sekarang tuh karena gue punya banyak saudara ya. Setiap gue datang ke rumah, kalau ada kakak gue, ya gue selalu ketok pintu kakak gue. Cuman buat manggil. Terus saling udah. Kan kita beda case nih, beda cerita. Emang padahal setiap gue datang tuh ada mbak gue atau kakak gue ketok pintu kamarnya. Gue ketok terus sekedar salim aja. Kayak kemarin yang mbak gue di Jakarta lagi training kan, dia ujung dari Surabaya nih. Gue nggak peduli, maksudnya gue coba buat datengin karena sebagai adik ya adabnya kan harus ini kan, lama nggak ketemu ya maksudnya nggak ketemu gitu kan, masih bisa juga kemarin. Untuk sekedar apa ya, bercengkrama lah gitu kan. Iya. Adabnya kan kalau di sini dari jauh terus nggak lu temuin kan? Ya. Adabnya ya kan yang lebih muda tuh nyamperin yang lebih tua gitu kan. Tadinya kan mau ke Depok, terus gue bilang nggak usah mbak, mendingan di sana aja. Tak samperin. Ke sana sama istri kayak gitu. Udah, gue samperin. Sekedar say hello doang. Iya. Ketemu karena dia datang training pagi, malamnya istirahat, gue samperin pas lagi malam itu. Terus paginya training, abis training langsung pulang ke Surabaya. Jadi kan mungkin waktunya panjang ya. Jadi gue temuin. Iya, memang kadang mungkin beberapa tradisi perlu dimodernisasi lah istilahnya. Cuman untuk tradisi-tradisi kayak gini gua rasa justru perlu dilestarikan. Kayaknya lingkungan sih ya. Iya. Balik ke lingkungan keluarga sih, kalau gue nggak tidak tidak menghardik orang lain ataupun tidak mendeskripsikan keluarga manapun ya, tapi kalau pengajaran contoh nih cara lo bertutur kata deh, dari itu mulai diajarin deh. Gue dari kecil diajarin buat gue nggak boleh ngomong keras, gue nggak boleh ngomong kotor tuh binatang lah. Gue gak boleh ngehardik orang sesuka hati, gak boleh. Walaupun gue pernah bandel ya. Ngehardik tuh gimana mas? Kayak ngecengin. Nggak kayak lu minta bantuan orang, terus dia salah nih, nggak apa ya, tidak mencapai apa yang lu pengen, nggak sesuai keinginan lu lah. terus lu ngomong, sorry contoh ya, tolol banget tuh. Oh itu menghardik gitu. Bagi gue iya. Gue kan nggak pernah bilang ke lu gitu kan setiap, nggak, cuma gue nggak pernah
gue selalu nanya mungkin kenapa ya. Terus gue kadang-kadang kenapa bro? Oh ini gini. Oh emang simpelnya gimana? Itu. Kata-kata itu mungkin gue ucapkan kadang konteksnya bercanda. Tapi itu pun gue masih kadang mikir sorry ya gitu. Karena gue nggak tahu hati orang kan beda-beda ya. Ada yang hatinya lembut banget gitu, dikatain bodoh aja tersinggung, apalagi goblok gitu kan. Gue ada ingat satu ini kayaknya masih viral juga nih per kita rekam hari ini tuh masih viral juga di TikTok mas. Jadi ada mahasiswa dia nih bacok temennya mas, cuma gara-gara soal asmara lah. Jadi bukan ceweknya mas ya? Ceweknya tuh gue nggak tahu entah meninggal atau kritis, tapi memang yang gue tahu dikapak mas kepalanya. Oh tadi gue sebelum kesini sempat ngobrol sama gue, ada yang viral nih gue. Iya. Kan pulang dari. Wah itu. Sana terus gue buka TikTok kan terus. Wah ngeri banget itu. Gue ngeliatnya. Gue ngeliat shock sih. Gila. Gue buka TikTok terus tiba-tiba, kok sih gue FVP gue tuh ada kayak gini, terus isi gue nanya. Ini gigi viral tau mas? Ini kenapa ya? Terus gue, katanya ceweknya dibunuh gitu. Soal asmara, katanya ini yang selingkuh lah, gue gak tahu. Terus ada gitu ya. Orang-orang yang beradab, ini balik ya ke teori psikologi katanya, atau nggak usah psikologi ya, teori ini perkembangan manusia. Orang primitif itu sedikit adabnya, orang modern itu banyak adabnya. Nah sekarang kita balikin, orang modern kan kayak gitu, berarti nggak punya adab dong. Berarti dia primitif sebenarnya. Iya kan? Kalau di Islam kan memang nggak boleh ya. Terus di adabnya aja. Gue nggak tahu sih ini gimana, tapi memang pada akhirnya sesuatu yang emosional bisa menumbangkan adab yang membangun bertahun-tahun. Contoh deh, gue pernah cocok lah sama beberapa kantor bisnis gitu kan. Kita dewasa nih, ada kita terjaga gitu kan. Semua sesuatu diselesaikan dengan kepala dingin. Begitu kalau lu punya masalah dengan orang yang kepala gampang panas, tahu-tahu langsung ngejotos kan. Gak ada ilmunya, gak ada musyawarah segala macam, tahu-tahu ngomong kasar, pukul. Nah itu sama kayak kejadian yang viral ini. Yang gua tahu ya, yang gua dapet ceritanya itu katanya memang si laki-laki dan perempuan ini dia satu kelompok KKN. Jadi lagi KKN nih. Ini kampus Islam di Malang kan? Gue nggak tahu kampusnya di mana ya. Tapi yang gue dapet kayak gitu, mereka satu grup KKN. Nah si cowok ini nih dari golongan hijau lagi. Wah. Nah si cowok ini tuh ceritanya pendiam banget mas, introvert lah. Introvert mentok lah. Kalau nggak ditegur, kalau nggak diajak tuh, ya udah diem aja. Sementara namanya KKN, udah lah, mungkin paling kan KKN kelompoknya berapa sih mas? 5-6 orang, kalau ada satu aja nggak bergerak kan susah ya gitu. Nah akhirnya teman-temannya nih nyari cara dong biar gimana nih caranya biar si cowok ini punya kontribusi. Dibujuk lah gitu. Mulai dibujuk sama salah satu cewek yang memang korban, pada akhirnya nanti jadi korban nih. Oh ini dia bacok 2 orang? Satu. Oh. Nah si korban ini tuh sebenarnya cuma pengen biar si cowok ini tuh ya udah bantuin kelompok ini, interaksi segala macam gitu. Intinya diajak ngobrol lah gitu. Cuman si cowok ini karena mungkin katanya saking introvertnya, saking katanya nggak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari seorang cewek, dia merasa wah gue dapet perlakuan spesial nih gitu.
Gue nggak tahu, mungkin juga ceweknya ngasih perlakuan yang berlebihan sehingga dia berpikir begitu, atau sebaliknya cowoknya yang baperan, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu ceritanya seperti itu. Nah, setelah dari situ lama kelamaan ini makin jelas gitu mas, cowoknya udah makin menunjukkan bahwa gue nih suka nih sama lu nih gitu, walaupun belum terucap nih, tapi sehari-harinya tuh udah mulai ya gitu, maunya apa-apa tuh harus ada si cewek ini baru gerak gitu. Misalkan ada tugas KKN ini, dia ikut nggak? Kalau dia nggak ikut, gue nggak ikut. Nah gitu-gitu mas, udah mulai kayak gitu. Nah makin berselang lama ceritanya ini udah mau selesai nih, KKN udah mau selesai, udah tinggal nyusun skripsinya sama si laporannya. Singkat cerita, si cewek ini itu lulus duluan. Tujuannya adalah karena katanya dia udah dalam tanda kutip muak lah sama si cowok ini, karena udah mulai annoying nih, udah mulai mengganggu banget si cewek ini gitu. Dia udah mulai kalau udah selesai nih misalkan kegiatan KKN-nya, malam-malamnya tuh minta teleponan lah atau minta berduaan lah gitu-gitu. Jadi dia merasa, mungkin si cowok ini merasa kayaknya udah nih lu gua anggap pasangan gua nih gitu. Sementara si cewek tidak merasa seperti itu. Dia cuma ya udah lu temen KKN gua gitu. Nah setelah itu udah nih si cewek lulus ceritanya, lulus duluan, skripsi duluan. Tiba-tiba nggak lama setelah berselang skripsi itu, ya udah itu kejadian, tiba-tiba si cowoknya datengin si cewek itu, entah dari mana dia udah bawa kapak, kejadian lah di situ, dibacok pakai kapak kepalanya segini. Gua sempat lihat videonya. Ada media yang boleh kali bagi. ada media yang nggak menyensor itu, dan wah itu jelas banget. Gue nggak sampai full sih ngeliatnya, tapi memang terlihat itu dibacok pakai ya benda tajam lah gitu. Gimana lu sebagai bekas orang introvert? Kan gitu dulu. Ya. Kalau gak diajak ngobrol lu nggak ngobrol. Ya. Kalau POV gue ya. Lu kan apa ya? Salah satu cara gue ngerubah lu kan ya gini kan. Cara terapinya kan begini. Ya, betul. Ya mungkin teman-teman yang ngikutin dari season 2 ya. Dari season 2 pasti tahu banget gimana cara gue ngomong di awal episode. Sekaku apa, sediem apa, secanggung apa gitu. Gue mikirnya gini, ini orang memang nerapin adab atau emang cuek? Gitu. Ya ini sih, ya itu betul. Dulu tuh wah parah, gue tuh introvert mentok mas dulu. Wah kalau nggak ditanya ya udah diem aja gitu. Gue merasa ya kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang banyak kalau nggak diminta gitu. Ada pikiran gitu dulu. Dan menurut gue ya itu tadi, ketika lu belum pernah merasakan sesuatu, lu tuh jadi penasaran. Kayak contohnya si cowok tadi ini, ibaratnya ya, kalau POV gue sebagai mantan introvert ya, asik mantan introvert. Iya, ya emang tipenya introvert sih. Iya, sebagai ya introvert yang berproses gitu aja, introvert yang berproses gitu. Jadi menurut gua apa respon cowok ini tuh agak berlebihan sih menurut gua, karena yaitu lu ketika lu terlalu introvert, lu nggak tahu cara kerja dunia luar tuh gimana, lu tuh nggak punya info ketika menghadapi situasi seperti ini gimana.
Jadi ya lu cuma modal apa yang lu tahu doang gitu. Kayak gini lah. Kalau orang tua zaman dulu kalau pacaran kan adanya dia datang ke rumah, Ya, terus ngobrol sama orang tuanya ya, ya izin gitu. izin kalau mau pergi Ya. gitu kan. Kalau mau telepon pasti bahasanya bahasa yang dulu gitu kan. Berarti telepon umum, lo tuh kan telepon umum ya. Telepon umum semua orang denger. Pasti kan Di belakang udah ngantri tuh. iya. Orang umum pasti Ya. tahu kan, Oh, nih, si ya. mbak dapur pasti dia tahu. Yang Gen Z nggak tahu nih mas, telepon umum apa bang? Apa bang telepon umum bang? Udah nggak ada Wartel bang. ya? Wartel. Gue masih wartel. Kalau nggak Dulu. telepon umum ya. Ya. Dulu kalau kalian tahu warnet kan, warung internet. Ya. Wartel tuh warung telepon. Jadi isinya ya telepon semua. Dulu tuh telepon rumah itu belum banyak orang yang punya. Orang-orang berada lah yang punya ya mas. Kalau yang Jadi makanya wartel tuh laku dulu. di tiang itu lu Ya. kan masukin koin. Masukin Kalau koin. di wartel itu lu pakai dulu, Ya. baru bayar. Baru Gue bayar. sempat nelfon nyokap waktu di Jogja Ya. itu waktu gue SD ya. Gue nelfon nyokap itu Oh kalau yang di pinggir-pinggir tiang itu yang warna biru itu dari BUMN ya kayaknya mas ya. ya dari Telkom. Nah, Iya dari nah, Telkom. ini kan wirausaha kerja sama Telkom mungkin ya, gue nggak tahu. Iya. Ini namanya warung telekomunikasi wartel. Nah gue selalu ngisiin tuh Rp1.000. Karena kan gue dikasih duit tuh sama Ya. kakak gue kan. Gue kalau mau nelfon nih, gue nggak banyak baca basi aja karena Iya. hitungannya kan per 1 menit tuh harus sekarang kan ya. Iya. Tuh gitu. Kalau gue hitung tuh waduh sekarang nih 7 menit nih 700 nih udah dulu gini udah. Nanti besoknya Sambung lagi. gue punya 300 perak nanti kan. Iya. Gue besok tuh nanti gue tunggu lagi dapat uang jajan nih. Posisi baru telepon lagi gitu. Gitu. Iya. Itu kayak gitu mungkin yang tadi ini doang ya intermezzo doang gitu. Iya. Nah mungkin ya tadi adanya karena memang gue nggak tahu dan tidak mau bikin stigma orang introvert itu nggak punya adab ya, tapi kayak memang tadi kalau adabnya diajarkan dengan baik dan benar, gue rasa nggak akan kejadian. Ya. Dan memang kadang beberapa situasi itu bisa mengekspos diri orang yang sebenarnya mas. Contoh kayak gini, gue punya satu situasi yang wah ini ngeselin sih sebenarnya. Wah itu mungkin kalau nggak inget ya, wah ini orang bisa dipukulin kayaknya nih mas. Dan ini terjadi di lingkungan gue lah. Yang mana nih? Gue nggak perlu sebut di mana ya, nanti lah off the record gue baru cerita. Jadi gini. Ini yang di daerah jauh sana. Jadi adalah satu anak nih, anak muda ini kebetulan dikasih jabatan mas, dapat jabatan lebih tinggi ya dibanding teman-teman lainnya, gitu yang mayoritasnya lebih tua dari dia. Gitu. Nah satu saat kita lagi nongkrong nih di kantin, nongkrong makan gitu dia ketawa-tawa biasa kan, ceng-cengan gitu. Cowok sama cowok kan biasa gitu, wah apa gitu kan, saut-sautan sampai di titik kita nyeletuk nih biasa kan, iseng-iseng kan. Kok lu kalau manggil si ini nama sih gitu, padahal kan dia lebih tua dari lu gitu. Dengan santainya dijawab sama si anak muda ini gini mas, nah dia kan staff gua. Wah itu mas, itu ini kan kita kayak mejanya ya kayak gini nih, lurus gitu tapi panjang. Dia posisi tuh agak jauh sih dari gue sih. Kalau deket mungkin pukul ya. Ya jadi wah itu semua yang di meja itu tuh kesel semua sih sebenarnya. Cuman nahan, kita juga kita nggak bisa menghadapi orang yang nggak punya adab dengan cara yang sama yang dia lakukan gitu. Kalau dia nggak punya adab, kita harus dengan adab menghadapinya. Gue tuh kalau lagi forum meeting ya, walaupun itu staff gue ya,
Lu juga pernah ngerasain gitu kan. Gue selalu panggil mas gitu kan. Iya. Gue beberapa kali kecil ya nggak pakai mas ya, itu kasarnya gue ya selalu negur, nggak gitu nge-branding, biarpun Iya. itu bawahan juga harus panggil mas. Gue makanya sampai sekarang kalau dia lebih muda pun gue panggil mas. Iya. Karena gimana ya, ya ini bukan soal siapa lebih tinggi siapa lebih rendah jawabannya, tapi memang adanya dibangun seperti itu. Gue dulu pernah Nah, ngomong coba zaman kecil zaman gue tanya dulu, kalau lu yang ada di posisi tadi kayak gue gitu, terus ada orang kayak gitu, ada anak muda nih bilang, udah staff gue, ngapain gue harus manggil pak apa mas apa gitu. posisi apa dulu nih gue yang Posisi lu staff, posisi dia strategis lah. oh ya cabut aja, pindah kantornya nih, ngapain lu bertahan di tempat ini. Mereka yang ngomongin nggak semudah itu desain. Oh, atau gini, posisi lu setara sama dia nih, sama yang ngomong tadi nih. Gue tegur sih, Gimana? gue tegur kayak gitu bro, gitu kita manusia juga. Tegur doang. Tegur doang. Gak mungkin gue tumbuk sebenarnya, karena negara hukum ya, apalagi udah punya ekor kan, gak mungkin. Kalau belum? Hah? Kalau belum? Mungkin disebut Itulah yang gue rasakan, Mas. karena gue pernah ngalamin tuh, gue kecil kan di lingkungan yang pergaulannya memang lumayan apa ya, Bronx. iya gitu kan. Terus ada satu cewek yang ibunya tuh langganan jahit ibu gua itu kan. Terus anaknya karena ibunya sering manggil gua mas, Ngikut. anaknya yang kedua kan ngikut tuh, dan ketiga ikut manggil gua mas gitu kan. Sempetan nongkrong nih Bay, nongkrong nih, terus ini anak manggil gua mas kan. Yang cowok-cowok lain sama cewek-cewek pakai nama teman gue yang cowok tuh, lu giliran dia dipanggil mas, giliran gue panggil nama doang. Nih nyetok nih asal nilainya. Ya kan gue menghormatin dia. gue kan langsung kayak dia nggak ngehormatin dong nanti. Terus gue mikir kayak salah jawaban gitu kan. Terus kayak jadi kekikukan di tongkrongan itu. Jadi awkward. Terus diginiin, akhirnya gue giniin, ya kan lu bukan orang Jawa Bay. Ya Jadi benar. dipanggilnya bukan mas. Mungkin kalau orang Sumatera dipanggil memang nama, bukan ngomong gitu ya kan. Mungkin kalau gue jadi panggilnya bang gitu kan. Emang adil lu panggil lu bang? Enggak sih, nah itu. Itu akhirnya gue coba plesetin karena udah mulai melenceng nih gitu pembahasan adabnya kan. Yang satu salah jawab, yang satu kayak gak terima dijawabnya. Daripada kenapa-napa mending ya udahlah. Gue coba bercandain kan, memang adab tuh harus dibangun dari kecil lah ibaratnya kan. Karena memang pada akhirnya besar itu bakalan apa ya, bakalan ke bawah sampai gede. Jadi contoh ya, sesimpel lu ini terjadi waktu di Studio Citayam, zaman lagi onboarding sales, si apa ya trainernya ini nuker motor ke asrama. Yang ditukar motornya kenapa tuh lumayan bronze, pernah gitu. Terus kan gue mau pulang ya, tiba-tiba motor ada di situ. Gue bilang, mas ini kok motor ada di sini, saya nggak dengar suaranya. Aku udah motor mas dari lumayan jauh tuh kan ya dari itu dorong tuh. Ini respect nih, yang begini respect. Didorong motor aja, itu gua masih nggak expect gitu kan. Itu lumayan jauh kan jaraknya ya. Dorong motor tuh dari depan pintu masuk ke Sapal tuh lumayan jauh ya. Itu udah mati dari masuk itu dimatiin sama dia, dorong. Satpam ditegur, jalan ke dalam tuh sampai itu diparkir gitu kan.
Oh, makanya saya nggak dengar. Iya, soalnya aku takut ganggu. Ini kondisinya lagi malam ya. Jam-jam 9 jam 10. Aku takut ganggu orang. Iya. Gue langsung, oh dia nih ada sih dibangun banget ya orang kayak gini nih. Terlepas dari dia modal atau enggak ya. Iya. Tapi ini memang adabnya lumayan dijaga gitu kan. Terus waktu gue nggak kesana kan, kadang kan bocah-bocah ini nginep ya. Soalnya kan ke masjid ya. Iya. Masih maunya apa bu? Legor. Kan mana nama gue kan? Ditegur terus. Oh ini siapa nih? Rumah yang mana? Oh yang kantor itu. Oh yang karena ada 2 kan. Gue itu kan sama 11 sama Yuda Keling kan kantornya kan. Iya. Yang mana nih Mas Yuda apa Mas Rio gitu kan? Oh Mas Rio. Oh yang di sana yang di Itu belakang. yang ada gazebo-nya biasanya gitu kan. Oh iya. Begitu mereka udah kelar, pada nanya ke gue, Pak, mana Mas yang kemarin lawan? Udah kelar Pak trainingnya gitu. Oh, ya. Enak sih sopan santunnya dia jago banget. Kadang kalau malam tuh dirasa udah ini mereka masuk gitu kan. Nggak ketawa di luar ini ya. masuk Biar sebelum nggak masuk. ganggu orang gitu ya. Iya. Sebelum rumah pun bener-bener nggak ganggu gitu kan. Nggak main. Gue pernah kedapatan di sana tuh tetangga. Jadi yang ini bukan perbedaan agama ya. Yang nasarnya tuh pasang di grup. Maaf kami hari ini tanggal sekian jam sekian akan melakukan latihan untuk Natal. Oke. Suara kan berarti kenceng dong. Gue denger lu. Iya. Izin dulu. Oke. Oh iya banyak aku juga bilang iya Pak gitu kan. Bulan sekian tiba-tiba tengah hari bro lagi orang siang tidur macam ya. Kesidahan apa kenceng gue kan gue lagi meeting ya. Lagi meeting gitu kan. Terus gue buka WA lah. Kok nggak ada izin segala macam nih. Dan itu dari kantor tuh. Oh ini rumahnya ribut sama gua. Soal itu. Iya. Soal Angel dan lainnya gitu kan. Alah waktu itu. Nah itu. Jadi Mas Ro gitu sempat ribut sama orang yang melarang kucingnya tuh ada di komplek itu. Nah, terus kok nggak ada info apa nih? Ya. Itu cukup kenceng ya. Kagak ada. Gue selalu gak ada ini orang nih. Gue lagi meeting gitu kan. Dan ini kondisinya kan komplek ya. Terus gue ngomong sama istri gue. Kenapa mereka yang non-muslim lebih punya adat timbang kita yang sama gitu kan? Mereka izin apa karena mereka mayoritas dan nggak perlu izin? Iya. Gue aja izin bikin kantor di situ. Terus pas lo pindah, beberapa bulan sebelum pindah, itu depan itu yang rumah kosong itu dihuni aja. Harusnya kan PA ya. Di grupnya, dia masuk grup nih. Maaf izin parkir segala macam, izin mau ngumpul. Waktu gua dia parkir di garasi lu gitu, di carport lu? Enggak di garasi. Enggak. Tapi di depan persis kantor. Berjejer dulu aja. Terus nongkrong. Itu mas belakang udah kosong ada pindah. Mas Agus udah pindah. Berarti nggak bisa keluar dong kalau anak-anak mau keluar nggak bisa dong. Di hari itu kantor lagi libur kan. Terus gue CCTV nongkrong nih di rumah sebelah. Terus gelar tikar dong di rumah sebelah. Gelar tikar jadi karpetnya. Gelar tikar. Terus dia nongkrong di gazebo gua. Loh? Iya, terus kalau mau jalan ya. Gua screenshot CCTV gua. Gua kirim ke grup, Bapak Ibu mau mana? Bisa nggak mobilnya dimajuin dikit aja? Soalnya saya mau ke studio nih, saya lagi perjalanan. Supaya tidak mengganggu aktivitas. Terus responnya gimana? Hasan dibaca ya? Iya. Kagak pindah sama 30 menit ke depan. Nah, terus gimana? Akhirnya gue lupa deh, gue WA kalau nggak salah yang punya rumah.
bukan ngotak ya, kita tuh ngotak sebetulnya. Punya rumah, tolong dong ini, karena beliau punya rumah dekat satpam rumahnya. Bapak atau tolonglah rumah yang dari jaga minta tolong untuk dibantu. Iya. Datengin suruh pindah. Terus maksudnya kalau gua kan dateng nih, mobil gak gue parkir di kantor nih. Gue mencoba untuk tidak mengganggu mereka lagi kumpul di situ karena rumahnya di sini nih, ini studio, ini rumah tetangga kan yang kosong. Rumahnya di sebelah aja, lagi dikasih syukuran. Tapi ngobrolnya di sini. Nah, gue tidak parkir di carport, gue parkir di luar. Yesus. Maksud gue sama istri gue, minimal tuh mereka minta maaf ya, maaf udah numpang dong, maaf ya numpang. Iya misia gitu. Ya gitulah. Maaf ya. Jadi gue berdua istri, sampai gue masuk ke dalam bebenah. Gue bebenah di dalam, kagak ada omongan apa-apa. Ya kan harusnya kalau udah di depan situ nih, ada mobil parkir situ, tahu dong, wah ini kayaknya yang punya rumah nih gitu. Itu tuh kantor ya. Kan udah pelangnya ya. Iya juga ya, udah. Gue datang kan gue ngecek udah ada pelangnya. server gue gitu kan, juga. ambil data segala macam gitu karena persiapan pindah kan. Gak ada sampai kelar. Dan rumah itu juga nggak terlihat seperti rumah kosong ya teman-teman ya. Terawat gitu. Terawat, bener-bener bersih. Ada pelangnya, ada segala macam, ada CCTV bersih. Gitu. Iya. Jadi agak aneh sih sebenarnya. Agak aneh ada tiba-tiba orang kayak gitu. Gue sama istri gue di dalam tuh kata, gila pada Sita punya adab ya. Gila. Oh sama ini. Ingat gak sih lu sering banget sore-sore tuh sering sorry ya. ART ngasih makan anaknya tuh di gaji itu kan. Satu waktu gue lagi meeting ya. Meeting di meja luar nih. Di meja tapi itu kan ya. Bersih banget. Terus gue WA ya punya rumah. Pas nih gaji gue tuh pasung kata bapak yang punya. Itu punya saya mas. Terus ada apa emang ini mana pak? Gue aja pakai mohon maaf ya. Ini mereka ngasih makan anaknya 3.000, saya lagi bikin berisi. Tegur aja mas, nggak enak pak. Soalnya ada kan bukan warga tetap ya gitu. Akhirnya gue nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin bapak ini ngomong sama beberapa empu yang punya rumah. Akhirnya nggak pernah atau jarang lah gitu lagi. Iya, jadi memang apa ya? Adab tuh perlu banget dikedepankan sih mas. Gue nggak masalah anak-anak kecil yang main. Gue justru ada anak kecil main di studio gitu kan. Iya. Kalau ini yang paling klimaks adalah gue dateng ya. Sama istri gue dia ribut juga. Ini lagi ngasih makan ya. Gue parkir di carport ya. Minimal kalau lewat halaman orang itu bisa dah. Iya. Gini, jalan nih. Jalan lewati pintu depan. Melewati mobil. Gue ada istri gue, diam melihat mereka bergerak. Mereka cuma jalan aja. Terus gue kayak ya udah ini sepertinya ini jalan umum ya. Dan gue tuh tahu kan gue tanaman punya si bapak kan nggak gue kembalikan kan. Itu yang pagar panjang gitu tuh. Itu kan gue taruh situ buat jadi pagar alami kan. Digeser sama dia. Nggak digeser, tanamannya gini. Gue sama, oh gini, oh ya udah. Gue sama punya ide, kan kita punya banyak tambang ya. Gue sama punya ide mau buat tambang tuh, sebenarnya kapal tuh kan. Terus kayak, ya udahlah ya. Agak malas sebenarnya. Karena ya apa ya? Jangan karena lu nih gue ngomongnya agak kasar dikit. Jangan karena lu pribumi di situ. Gue yang ibarat pendatang. Terus lu kan tanah gua. Kan wilayah gua. Kayak nggak punya adab gitu kan.
Sering. Itu sering banget juga ngeliat kan. Iya. Sering kejadian. Apalagi kalau lu lagi sendirian kan. Iya. Kalau weekend lu ke situ kan kadang apa sih gitu kan. Dan kalau gue kan tipenya kan bodo amat ya. Yang penting urusan gue kelar di situ udah balik gitu kan. Kalau lu kan beda nih. Gue tidak terbiasa dengan kondisi itu kan, kayak gue sih cukup terbiasa dengan melihat tiba-tiba ada anak main dengan ayamnya di gazebo. Sudah biasa ya. yang kocak adalah Lu bayangin gazebo buat main sama ayam gitu kan. ini pohon itu kan sebenarnya panjang ya. Gue nanya si bapak, Pak ini pohon kok begini bentukannya? Iya, studio kita yang dulu tuh di depannya ada pohon temen-temen. Ini juga ada, cuman kan dia akar rambat nih kalau itu. Iya, akar rambat pohon itu gede. pohon besar ya. Kok ini pohonnya kayak dipotong ya? Jadi saya pulang kampung mas, kita gini saya pulang kampung. Nah ini pohon kan menjalar ke luar sebenarnya kan ke jalan. Tapi itu belum sampai jalan, masih di atasnya selokan saya. Terus gimana pak? Nah saya pulang itu pohon batang itu udah dipotong. Waduh. Gimana pak? Iya udah digergaji sama warga, udah dipotong. Iya, saya juga ngomong aja kan. Si bapak ini kan orang berduit di situ ya, dia punya rumah terpandang lah sih. Ada 4 apa 5 di situ pokoknya. Ngomong lah saya ngomong. Tapi ya namanya udah kejadian ya nggak mungkin sebalik kan. Terus ada yang lagi mas, buah itu kalau lagi udah mateng, saya suka ini pakai plastik tuh, kumpulin gitu. harus saya bagi. Sempat kejadian saya belum ambil, udah habis buahnya. Nah gue menyaksikan kejadiannya sampai rumah kan kosong ya. Atau si Mas Agus Zubir nih, itu pohonnya berbuah aja. Pohon mangga berbuah. Gue lupa masih ada pak, udah pindah gitu. Ada ibu-ibu ini, gue kira yang punya rumah, tinggal di situ lah, daerah situ. Tapi ini masih ART lah. Minta ke satpam ngambil mangga. Pak minta tolong ngambil mangga itu. gue dari apa tuh gue jadi dia. Kan gue terus ngomong lah sama satpamnya. Emang punya si bapak? Punya si ibu? Bukan mas, kok minta tolong? Ya namanya sesepuh. Gila bang, gokil bang. Segitunya udah orang tua aja kadang masih adabnya masih kurang ya. Berarti kan dari kecil nggak begini ya. Atau perubahan lingkungan lah ibaratnya. Iya ngomongin apa adab yang diajarin dari kecil juga. Gue punya cerita juga mas dulu itu. Jadi gue punya sepupu perempuan mas. Ya sepupu cewek yang itu dia nih anaknya. Jadi nyokap gue itu dua bersaudara. Nyokap gue anak pertama. Nah, terus ada adiknya nih. Nah, adiknya ini itu punya anak. Nah, itu sepupu gue tuh. Nah, karena ibu gue manggil namanya manggil adik kan, biasanya dek kan. Nah, karena ibu gue manggil ibunya si sepupu gue ini dek, gue jadi manggil sepupu gue ini dek juga. Dulu kan nggak ngerti ya, namanya masih kecil ya. Oh iya kayaknya dek juga deh gitu. Ya anak kecil aja gitu. Terus makin gede tahu dong. Ternyata dia lebih tua nih sepupu gue nih dibanding gue gitu. Gue sempet ngomong, maaf ya, aku nggak ngerti dulu gini gitu. Tapi emang ada juga kan, kalau ibu lo lebih tua kan, lu berhak manggil dia kan sebenarnya. Ya tapi kan apa ya? Gue merasa secara moral kayaknya enggak deh gitu, kayaknya nggak apa-apa deh gue manggil lu mbak aja deh apa gimana gitu. Tapi nah ini juga yang mungkin bikin kebawa adabnya sampai hari ini gitu ya. Dengan kerendahan hatinya si sepupu gue ini bilang oh nggak apa-apa, dia manggil gue mas lah. Ya itu lah. Iya nggak apa-apa mas Rizal, manggil D aja kan. Mama kan mbak D kan, bude kamu kan itu kakaknya ibu saya gini. Gak apa-apa gitu. Punya sepupu yang sebenarnya
akhirnya ya gitu sampai sekarang gue panggil dek dia. Iya Dia kan manggil gue gue mas ada gitu. sepupu yang memang seumuran, tapi oh lu seumuran. iya. Cuma kalau ngomongin orang tua pasti tuan orang tua gue gitu kan. Iya. Akhirnya manggil gue mas. Hmm. Walaupun tanggal lahirnya lebih tuaan dia. Iya. Itu. Dan gue tidak manggil dia mbak ataupun dek, karena ya udah nama aja karena seumuran gitu kan. Itu yang terjadi memang tadi kan adat itu nggak bisa jauh dari adat sebenarnya. Iya. Karena soal ganggu, soal hierarki kan pasti ada segala macam. Tata keramanya gimana Iya. gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau mereka berjauhan itu bakal berbenturan parah. Tapi kalau deket, lu paham, semua bakalan selaras gitu. Ya itu ke bawah juga sih mas, ke bawah juga sampai sekarang gue sempet ini ada kejadian lagi. Jadi di kantor gue yang sekarang tuh gue sempet ada manggil satu orang nih bang, terlanjur manggil bang dari awal. Pas udah kenal nggak seumuran. Tapi karena gue merasa ya udah ini form of respect gue terhadap dia, sampai sekarang gue panggil dia bang, dan karena dia respect juga dia panggil gue bang juga padahal seumuran gitu. Ya kan ada kan Pada akhirnya satu kata respect itu ini dia yang dihormatin kan. Ketika lu respect orang lain, lu pasti akan dapat respect balik juga gitu. Ya Pada akhirnya kayak gitu. kalau ya benar balik lagi kalau kenapa adat itu lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Karena kalau lu tidak menerapkan itu, ilmu yang lu dapat cuma. Iya. Contoh, lu punya adab yang lu terapkan di mana-mana. Iya. Gue percaya orang itu akan tahu dan ngerti lu lebih dari yang dia kira. Iya. Karena lu pernah lihat kan orang-orang yang punya ilmu tinggi, jabatan tinggi, kekayaan yang melimpah, tapi nggak punya adab. Jadinya apa? Ya respect segala macem. Ya contoh lah youtuber yang baru dengan live-nya gitu kan. Ya kan? Iya, ngomongin kalau orang yang ilmunya tinggi gitu ya, gue jadi inget ada satu cerita juga mas. Nih koreksi kalau gue salah ya, soalnya ini berkaitan agama nih. Jadi katanya tuh ada satu imam besar kalau nggak salah dia imam salah satu mazhab, gue lupa namanya yang mana, tapi ceritanya dia ini tuh mendengar kabar bahwa imam mazhab yang lain ada yang meninggal nih, salah satunya. Kebetulan dia nih ya satu circle dan sering discuss bareng segala macam, tapi di dua orang ini punya pemahaman yang berbeda, mazhab yang berbeda juga gitu pada akhirnya. Tapi ketika salah satu imam mazhab ini meninggal, imam mazhab yang lainnya ini yang menolak gitu ya. Jadi imam mazhab yang masih dikasih kehidupan ini itu dia tim yang menolak tahlil mas. Dia menolak tahlil, dia menolak untuk melayat ke ziarah kubur. Tapi sementara imam yang meninggal ini adalah imam yang merasa nggak apa-apa ziarah kubur, nggak apa-apa tahlil. Nah ketika dia meninggal, si imam yang tadinya tidak setuju dengan itu, untuk menghormati si imam satunya ini yang udah meninggal, itu dia tahlil mas. Ya pada akhirnya memang Gitu. Yang tadi. Maksudnya sekelas ini imam mazhab gitu, imam mazhab yang ya masya Allah tentu saja ilmunya tinggi banget gitu. Sekelas imam aja mau loh menghormati segitunya, padahal ini pemikiran yang dia tentang gitu. Ya balik tadi. Lo punya adab kan? Iya, segitu kenceng adab tuh dalam respect sebenarnya. Iya, dalam lebih ke toleransi. Iya, kalau udah bahkan ngomongin agama kan. Agama gitu ya. Kita kan beda ya, mazhab sama manas kan beda ya. Itu dia. Ya.
Walaupun sama-sama 11 rakaat ya. Iya. Gitu deh. Gitu, balik ke itu sebenarnya. Memang enggak memang akhirnya tuh pada akhirnya ya tidak bisa dipisahkan. Iya. Adatnya seperti apa? Adat lo gimana? Hmm. Ya contoh lah gua kan nggak ada tahlilan. Tapi kan tetap ada itunya, dan gue tidak ingin ada perpecahan dengan perdatanya kan, jadi ya. Tapi lu ngambil berkat tahlilan kan? Hah? Ngambil berkat tahlilan kan lu? Kan diantar. Nah, ini nggak mau datang tapi makanannya ngambil. Nggak, gue diantar ke rumah, gue tidak datang rumah. Tapi selain adabnya kalau diantar kan nggak mungkin gue tolak. Iya sih. Ya kan? Terus? Ya udah gitu kan. Cuman memang pada akhirnya tuh lu tidak bisa menolak sesuatu yang ketika mereka bisa melakukan ini, terus lu nggak ngikutin, dan ini sama baik ya. Dan adabnya kan maksudnya lu menyenangkan hati mereka. Ya. Gitu kan. Tahlil deh. Ya tahlilan nih. Gue diundang. Iya. Gak dateng. Gue nggak diundang. Gue nggak dateng. Iya. Tapi dikasih kan mereka. Iya. Gue terima dong. Iya. Artinya ada mereka ngasih gue karena gue punya adab yang baik di lingkungan. Terus gue pulang kerja, mereka baru kelar. Gue lihat itu baru kelar. Melihat mobil gue, diantar. Ada deh, anterin aja nih, baru pulang dia. Iya. Dan ketika lo tau gang rumah gue kan? Iya. Itu kejadiannya di situ ada yang meninggal. Gue diundang. Terus? Om, aku masih di jalan nih. Maaf ya nggak bisa datang gitu kan. Iya. Gue tahu jam 9.10 tuh udah kelar. Oke. Terus? Sampai rumah tuh? Itu kosong kan? Udah dibuka jalan. Gue lewat, gue buka kaca. Gue bilang, gue ada orangnya nih. Terus, oh maaf aku baru pulang. Gak bisa datang tadi. Oh iya nggak apa-apa mas. Udah lantar tadi ke rumah gitu. Oh, dapat nih berkat nih. Gue pulang dong. Terus gue mikir, oh karena mungkin ada kita di lingkungan baik. Orang spek kita. Belikannya apa? Ada di spek kan. Warasnya ada. Mereka tahu gue beda aliran nih. Walaupun sama-sama hijau kan. Ketika gue punya kabar duka, mereka bantu totalitas. Ketika ada yang mereka berduka, gue juga bantu dengan totalitas. Oh pakai aja mobilnya kalau misalnya butuh. Apa aku bawa aja. Aku bawa naik motor kok ke kantor nggak apa-apa. Gue tungguin aja. Gue tungguin yang meninggal, gue tungguin sampai siang. Gue telepon. Dia bilang, oh iya nggak apa nanti kalau butuh saya ke situ. Terus yaudah karena udah lewat jam 11 kan gue jalan aja. Kemudian udah kubur lagi ya. Gue malam sama istri gue datang ke sana. Pulang kerja tuh gue pakai mobilnya kan. Ini yang tadi gue lewat itu hari ketiga. Ini hari pertama. Gue parkir, gue datang kan. Tadi aku tawarin gak mau. Gitu ngasihnya udah banyak mobilnya. Takutnya kalau saya bawa mobil Mas Jo makin banyak lagi yang punya ikut. Itu gue kan menawarkan karena mereka sering bantu gue gitu kan. Bahwa beliau juga sering nyupirin gue kan. Artinya gue punya etika untuk datang gitu kan. Walaupun tidak ikut tahlilannya, gue datang di jam sebelum pulang kerja. Itu dia, ibaratnya ya ketika kita menjadi manusia yang sama-sama menjaga adab nih teman-teman, lihatlah betapa begitu indahnya dunia gitu loh ketika kita sama-sama menjaga adab gitu. Kebalikannya ketika kita nggak menjaga adab kita terhadap orang lain, pada akhirnya ya jangan harap orang lain punya adab yang baik ke kita kalau kita adabnya nggak baik sama orang lain. Jadi ya ini sekalian sedikit nge-recap juga ya, ini udah sejam lebih nih mas, nggak kerasa nih kita podcast mau sahur nih, udah jam 12 nih kita ngetek ini gitu.
Jadi simpulannya di episode ini tuh teman-teman, kita itu harus mengutamakan adab dulu teman-teman. Attitude dulu nomor satu. Baru ketika kalian udah belajar tuh soal attitude, soal sopan santun, tata krama, kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh tadi ya, gitu. Kalau udah belajar soal itu baru mikirin soal skillnya gimana, knowledge-nya gimana. Tapi ketika kalian belum belajar soal attitude, jangan jadiin ilmu yang kalian punya itu jadi bahan untuk sombong, jadi bahan untuk show off ke orang lain, bahan untuk menghardik orang lain gitu. Jadikan ilmu kalian ini ilmu yang bermanfaat gitu. Jadikan ilmu ini sebagai bahkan mungkin kendaraan kalian untuk bisa bagi yang muslim gitu ya, untuk masuk ke surganya Allah gitu. Jadi jangan sampai juga ketika nanti di akhirat kalian ditanya ilmunya dipakai buat apa? Oh, ilmunya dipakai buat ngatain orang. Oh, ilmunya dipakai buat ngejelek-jelekin orang gitu kan. Kan kalau kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi jaga banget yang namanya adab teman-teman. Sebelum berilmu, beradab dulu. Mungkin segitu dulu episode kali ini. See you in the next episode.